mungkin di tangan dari tim Sersia bisa untuk nggak kerasa nerf tersebut. Dan dari tim Onyx masih dengan pilihan agent yang mengikuti meta kekinian, dan Killjoy masih worth it sih menurut gua untuk retake, untuk lockdownnya itu benar-benar masih worth banget. Dan kita akan melihat bagaimana setup dan juga defense dari kedua tim. So bentar lagi kita akan masuk ke map yang ketiga tentunya teman-teman semua. Jangan lupa untuk dukung tim kesayangan kalian di kolom komentar dengan hashtag nama tim kesayangan kalian tanpa harus menjatuhkan tim lainnya. Dan ini dia Onyx G melawan dari tim Sersia di map yang ketiga. So good luck, have fun and enjoy the game. Yeay, reasonable sebenarnya kenapa Sersia nge-pick Cypher terlebih dahulu, karena mungkin mereka main sebagai attacker dan Cypher itu adalah agent yang menurutku lebih flex ketika menjadi attacker lebih dulu. Dan sekarang pistol round sudah dimulai, bener-bener main default banget. Sudah ada 0 point yang coba dilemparkan untuk mendeteksi adanya pemain yang coba untuk melakukan push ke arah A-short ataupun menjaga dari arah garden. Dan sudah ada orbs yang diambil oleh pemain dari Sersia. Mereka sudah bahkan melakukan setup, mengambil sebuah star tadi, fake nebula yang coba dilesatkan untuk melakukan crossing. Sembari itu, lu bisa lihat pemain-pemain dari Sersia sepertinya akan coba menuju ke arah side B. Yap, dan dari tim Onyx sendiri masih tetap stay, tapi 3 player sudah di area side A, sedangkan 2-nya masih di sekitar mid dan juga B. Sedangkan tim Sersia hanya membiarkan 1 pemain saja, dan nampaknya Surf yang sudah masuk. Namun Monyet berhasil mendapatkan seorang Surf, di mana dia tahu di mana letak atau lebih tepatnya tempat Jet ketika mendarat dash ke arah switch. Sebagai Jetman tentunya dia paham banget dari seorang Monyet. Dan Mimor kita akan melihat di arah bawah sana. Loh. Namun harus kena Foxy yang sudah siap untuk menumbangkan seorang Elmimor. Ada flash yang terpop up, namun di follow up juga oleh seorang Monyet. 4 melawan 3, dash in. Namun ada paranoia, Sushi Boy berhasil mendapatkan 2 kill tiba-tiba saja. Dan bahkan Scary yang berhasil mendapatkan clutch-nya. 1 angka pertama untuk tim Sersia. Ini post lane yang udah bener-bener bagus banget dimainin sama Sersia. Tadi di pistol round mereka tahan 1 di arah green, 1 dari arah backside. Dan bahkan tadi paranoianya nggak connect buat menuju ke arah backside, sehingga tadi Scary bisa bergerak dengan sangat amat bebas. Dia eliminate 1 persatu, lane-nya berhasil dia trade, stair-nya berhasil dia trade. Dan Foxy dia main bukan sebagai sentinel, tapi dia benar-benar jadi anchor, jadi last anchor main dari arah mid Elmimor yang sudah mengexpect tadi ngecek ke arah Sabroza, tapi dia muncul di timing yang tepat sehingga membawa 1 angka pistol round untuk Sersia. Sekarang akan ada Sheriff di tangan Elmimor dan juga Monyet. Apakah Sheriff ini bisa merubah keadaan untuk pemain-pemain dari Onyx G? Itu akan terjawab sesaat lagi. Karena sekarang Onyx G mereka sudah ambil inisiasi, mengambil push, melakukan atau mengambil map control sekarang. Dan 1 pemain berhasil di-eliminate, 1 tukar 1 dan tidak ada controller. Elmimor masih akan melakukan fight back dan dia akan langsung mundur menuju ke arah side. Sembari Surf akan coba untuk mengejar dan berhasil ditangkap tadi dari Elmimor. No scope bahkan dari Marshall-nya. 3 versus 4 side B yang lagi-lagi akan coba untuk di-pick atau coba untuk ditanam spike-nya oleh pemain-pemain dari Sersia dia. Yap, dan 4 melawan 3 sekarang posisinya ada 1 buah Spectre juga. Recon sudah disiapkan, tapi flash di pop up terbutakan. Namun Monyet untungnya masih bisa untuk mengantisipasi hal tersebut. 3 melawan 3 sekarang masih bisa. Monyet langsung melakukan dash in sembari mengecek bersih area kiri dan juga kanannya. Namun Monyet terkena efek dari Cyber Cam. Dia harus melepasnya terlebih dahulu. Kita akan melihat Monyet nampaknya sudah melakukan crossing. 1 sudah didapatkan, masih ada sebelah kanan sana. Namun kita lihat sekarang oh my god, Foxy yang berhasil untuk mendapatkan serangan Laser. Tapi nyaris, dan itu adalah round yang cukup lumayan mahal. 3 player hilang dari tim Sersia. Lu sadar gak sih itu tadi Surf tembakannya dilepas? Kayak dia disangkanya mungkin oleh pemain-pemain Onyx G dia udah tumbang, tapi ternyata belum. Ini udah good move banget sebenarnya dilakukan. Udah nutup dari arah backside, udah nggak kasih space sama sekali. Dan ini respon yang diberikannya begitu luar biasa tadi dari Surf. Dia tahu dia masih belum tumbang, dia ganti pakai Sheriff, dia dapetin 2 kill yang cukup penting. Dan bahkan ngasih respon juga dari Foxy, langsung nge-swing ke arah lane, dapetin 1 lagi, sehingga membuat economical
pemain-pemain dari Sersia ini masih bisa untuk bermain bonus Recon Bolt. Berhasil ngetek, banyak banget informasi yang masuk, tapi sekali lagi side B yang akan menjadi tujuan, tapi sudah ada heavy strat dari arah B itu sendiri dia. Oke, dan drone dibuka. Surf hanya menggunakan satu buah Marshall juga. Lihat Omimor dijaga dengan satu buah Bulldog karena dia membeli satu Sheriff tadi. Dan permainan mulai coba untuk dikontrol oleh tim Sersia. Pelan tapi pastikah, atau mungkin Onyx G yang akan lebih sabar, yang menunggu setup dari tim Sersia. Karena lagi-lagi bukan Sentinel yang menjadi lurker, tapi adalah Sova. Karena dimana ketika drone dibuka, otomatis biasanya ada yang melakukan follow up, entah itu Jet atau agent lainnya. Namun Monyet menumbangkan seorang terus. Masih ada satu player yang menahan di balik smoke. Foxy akan muncul dan berhasil ditumbangkan. Set B yang menjadi tujuan, namun Surf tiba-tiba saja, untungnya ada Elmimor yang berhasil mendapatkan kill, menarus tumbang juga. Threat kill terjadi, 1v3 dan dash in tadi dilakukan, dan Severin melakukan follow up dengan sangat manis. Satu angka pertama di round SOP tentunya didapatkan oleh tim Onyx G. Yap, agak sedikit mengerikan tadi sebenarnya dari Sersia ketika Surf bisa dapetin satu kill menggunakan sebuah shorty, tapi lu bisa lihat positioning yang udah benar-benar siap banget dari Elmimor, udah siap untuk nge-trade, dan bahkan Severin yang langsung datang diberikan assist tadi dari Monyet, dibuang crosshair-nya, itu dia langsung dash in masuk ke arah set, sehingga tadi Scary pun kayak gue mau nge-aim yang mana dulu, dan di momen tersebut Severin langsung ngambil timing dan dia dapetin satu kill, satu angka berhasil didapatkan. Dan Sersia kali ini akan juga kembali melakukan full buy. Sudah ada star yang di pop up dan dikonversikan menjadi sebuah fake nebula. Tersisa 3 star lagi. Ini bener-bener kayak kalau lu main masih pakai Astra, itu utility usage lu harus bener-bener dipikirin baik-baik, karena cuman udah ada 4, dan kalau udah ditarik lagi tuh bener-bener lama banget cooldownnya, Del. Yap, jadi harus digunakan sebaik mungkin, sebijak mungkin lah. Ya, dan sekarang lagi-lagi skenario yang hampir sama, tapi yang berbeda adalah ada 2 lurker dari tim Sersia. Ada Astra, ketahui NC Slazer langsung membuka satu smoke-nya, langsung shrouded step juga. Dan dimanakah Sova berada? Dimanakah seorang Foxy berada? Karena itu yang menjadi mara bahaya. Dan drone sudah dibuka, informasi sudah masuk, ada 2 player, satunya di arah short, satunya di arah A main. Dan kemungkinan besar side B yang akan menjadi tujuan kembali, karena kita selalu melihat Sersia menuju ke salah satu side, dan betul saja Surf untungnya berhasil ditumbangkan oleh seorang Elmimor. Namun Shiro di sisi lain tumbang oleh Sushi Boy, dan jadi 4 melawan 4, tapi rotasi langsung dibangun. Namun seorang Monyet menghentikan langkah kaki rotasi dari tim Sersia, yang dimana itu adalah informasi yang sangat mahal. Tapi mid yang nampaknya coba untuk dikontes, dan side B yang akan menjadi tujuan lagi. Namun Elmimor yang akan menjadi jangkar yang sangat kuat, dan betul saja harus tumbang. Eurotef langsung dibuka, sangat disayangkan sekali. Namun Monyet akan mengecek bersih, satu pemain sudah terlihat. Masih ada satu pemain di arah cabinya, harus dicek. Wah, ada 2 melawan 3 sekarang posisinya Sushi Boy, dan harus tumbang Monyet. Scary yang berhasil menumbangkan serang Monyet. Tersisa NC Slazer seorang diri, 1 melawan 3. Smoke langsung dibuka, tapi NC Slazer harus terkena beberapa hit peluru, dan NC Slazer memang berhasil mendapatkan killnya. Namun 1 melawan 2 akan berjumpa dengan seorang Sushi Boy, dan harus tumbang juga. 3 angka untuk tim Sersia, 1-3 dev. Yap, ini benar-benar jadi penyerangan yang menurut gua agak sedikit chaos tadi, dimana fake-nya sebenarnya udah terbaca oleh pemain-pemain dari Onyx G. Lu bisa lihat bahkan ketika udah ada all drone dari Conbolt, nggak ada respon yang diberikan oleh pemain-pemain Onyx G. Dan bahkan tadi Monyet, dia dengan sangat amat berani nge-push sampai arah A-short. Dia nge-pick mid lane di saat pemain-pemain atas seluruh pemain dari Sersia coba untuk rotasi dari arah B main. Itu benar-benar udah ketahuan informasinya masuk, tapi yang nggak ke-expect adalah posisi dari Foxy. Foxy yang udah tiba-tiba ada di mid pizza, itu udah dalam banget, dan dia bisa dapetin Severin yang tadi jaga dari arah defender spawn. Dan itu menurut gue jadi kunci penting Sersia memenangkan round yang keempat barusan. Sekarang mereka tahu kalau misalnya pemain-pemain dari Sersia itu suka main fake, dan bakalan coba untuk ngambil angle satu arah, tapi mereka menebak ke arah yang salah. Mereka coba untuk melakukan 5 main straight push. Seraya pemain-pemain dari Sersia semuanya di arah side A, dan pemain-pemain dari Onyx G akan datang dari arah side B berbondong-bondong. Sushi Boys
yang akan menahan seorang diri. Apakah dia bisa ke-expect, dan ke-expect posisinya bakalan langsung didapatkan, dan bahkan ada trade kill yang terjadi, ditukar lagi 3 versus 2 atau lebih tepatnya 4 versus 3, bakalan langsung naik ke arah Heaven yang sudah tertutup oleh sebuah Cosmic Divide. Paranoia sudah masuk, ada sebuah flash drive, masih belum ingin coba melakukan retake ini, atau mungkin pemain-pemain dari Onyx G hanya akan memberikan sedikit economical damage. Berhasil didapetin satu oleh Cruz. Coba nge-pick ke arah A-Short. Ada sebuah flash drive yang keluar. Masih bisa dapetin satu LB more. Coba untuk dikunci mati posisi dua pemain dari Sersia. Tapi apa daya, Scary berhasil menangkap satu angka lagi akan jatuh ke tangan Sersia. Yap, 4-1. Dan itu adalah eco round dari tim Onyx G. Mulai memperjauh nampaknya dari tim Sersia sendiri. Dan lu bisa lihat juga bagaimana retake yang dilakukan cukup lumayan berdarah-darah, tapi pertahanan dari tim Sersia, post plan dari tim Sersia itu kuat banget. Jadi nggak aneh dari tim Onyx G pun sulit banget untuk melakukan retake. Dan karena memang tadi melakukan push 5 pemain ke arah B main, dan ini dia Monyet masih tidak dengan operatornya juga karena ekonominya selalu terganggu. At least Onyx harus menang beberapa round tanpa kehilangan beberapa pemain juga, itu bisa membuka. Oke, tapi sebelum itu Surf lagi-lagi yang nge-swing langsung bisa mendapatkan seorang Monyet. Lagi dan lagi kehilangan beberapa player di awal, sehingga ini Sersia leluasa banget. Dan di arah side B dibiarkan kosong melongpong dan ada lockdown memang, tapi masalahnya ada Hunter Fury juga yang akan meng-counter lockdown tersebut. Yap, betul. Dan bahkan tadi kalau bisa lihat itu Aldron ya, yang udah ngecek ke arah switcher. Dia tahu banyak banget utility dari El Mimor di arah tersebut, sehingga tadi dengan sangat amat pede dari Surf langsung masuk ke arah side, dan bahkan langsung dibuka sebuah null comment. Tidak ada lockdown yang bisa diinisiasikan. Mereka harus main dengan raw pick. Bakalan coba untuk tap tadi dari El Mimor. Belum menemukan siapapun, dan sepertinya akan coba untuk melakukan save di round kali ini. Ada fragment yang sudah keluar tapi lockdown ingin coba diinisiasikan, langsung di follow up dengan sebuah swing dari Scary. Dapetin satu kill, 5 versus 3. Seluruh pemain dari Onyx G akan tunggang langgang mundur ke arah belakang karena mereka harus melakukan save. NC Slasher dapetin satu, but masih ada pertukaran kill yang terjadi tadi dari arah Severin, sehingga membawa 2 pemain saja yang bisa melakukan save, dan satu angka lagi akan jatuh ke tangan Sersia. Ini benar-benar terlihat sedikit mengerikan. Yang awalnya mau coba main retake itu bisa dibaca dengan baik oleh Cruz, langsung bukan null comment. Dash in-nya bahkan dari modal satu buah Aldron yang ngecek adanya alarm bot dan juga Nanasua bersama turret di arah switcher, itu langsung dihindari sama Surf. Yap, dan timeout tentunya akan diambil oleh tim Onyx G. Kehilangan beberapa round karena adanya beberapa kill di awal-awal itu menjadi keuntungan besar untuk tim Sersia. Ketika 4 melawan 5, Sersia ini kayak mudah banget, Dev, untuk ngejebol satu arah. Karena ya mereka unggul jumlah pemain, mereka langsung memanfaatkan hal tersebut. Walaupun ada jangkar terkuat apapun itu, tapi kalau misalnya kehilangan player lagi menjadi 4 melawan 3, ya itu menjadi sulit untuk melakukan retake. Dan bagaimana penjagaan dari tim Sersia begitu ketat sekali ketika mereka sudah mendapatkan plannya, Dev. Ya betul. Seperti apa yang lo bilang barusan, gue setuju. Karena apa ya, bisa dibilang kayak lo bisa lihat utility yang digunain sama pemain-pemain Sersia itu benar-benar punya banyak banget, dan bahkan itu bisa digunakan either itu buat masuk ataupun buat post plan. Memang dari agent selection ya itu benar-benar sama dari kedua tim ini, bisa dikatakan mirror pick. Yang menjadi pembeda adalah Scary dan juga Sentinel ya, yaitu ada Cypher. Tapi bener apa yang tadi gue sempat bilang juga kan, karena apa mereka pilih Cypher itu menurut gue rasional, karena mereka main attacker duluan, dan dengan adanya Cypher itu benar-benar jadi enak banget. Mereka kayak punya dapat satu firepower tambahan karena Cypher merupakan sentinel yang utility itu cuma tinggal ditaruh, nggak harus dideketin, dia masih bisa tetap aktif, sama halnya seperti Chamber. Oke, dan sekarang pemain-pemain dari tim Sersia semakin naik lagi kepercayaan dirinya. Kita tahu mental mereka kuat banget, dan lagi-lagi akan melakukan overpick sedikit saja dari tim Onyx. Tapi untungnya mereka masih bisa untuk survive, tidak tumbang di awal. Dan ini hanyalah half by eco round karena 2 player dari tim Onyx melakukan save di round sebelumnya. Dan sekarang lagi-lagi rotasi akan dilakukan ke arah side B. Dan Susi Boy masih coba untuk menahan
Namun lu bisa lihat Onyx J udah nahan di arah A 4 pemain. Drone dibuka, langsung semua dibuka utility-nya, mencari informasi. Cybercam langsung dibuka juga. Nebula langsung di pop up di arah City dan juga di arah market. Ditambah dengan adanya drone dan kita lihat juga pemain-pemain dari tim Sersia begitu sangat rapi, respect terhadap low buy dari tim Onyx G dan bahkan retake 5 melawan 5. Apakah lockdown ini akan digunakan oleh seorang Elmimor? Namun sudah ada flash yang di pop up. Shiro harus terkena delay. Cyber Case-nya pun di pop up. Susi Boy berhasil mendapatkan kill. Ada follow up juga, namun kita lihat terlalu rapi yang diperlihatkan oleh tim Sersia. Post play-nya mereka langsung melakukan fight sebelum tim Onyx G melakukan retake. Di round 7 ini kita bisa melihat bahwasannya betapa adaptifnya pemain-pemain Sersia terhadap setup yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Onyx G. Lu bisa lihat tadi Elmimor, dia ganti setupnya, dia nggak taruh alarm bot maupun nano swarm dari arah switcher, sehingga tadi serve dia benar-benar bebas banget. Cloudburst langsung masuk dash in, nutup pintu market, dan itu benar-benar adaptif banget. Dan mereka tahu tadi pemain-pemain dari Sersia bahwasanya pemain Onyx ini punya banyak banget ability untuk melakukan retake, atau lebih tepatnya punya banyak ultimate. Mereka post plan ke arah depan, nggak mundur ke arah belakang. Mereka deketin defender spawnnya, mereka coba ambil beberapa timingnya, dan sekarang bahkan udah ada penyerangan yang begitu cepat. Monyet memang dapetin 1 kill, tapi apa daya Surf sudah masuk cukup jauh sampai ke arah lane. Tidak ada utility yang bisa dia gunakan, tapi Susi Boys berhasil nangkap Severin, dan bahkan Swift dengan sangat amat pede bisa ngepick ke arah Shiro. Shiro yang coba untuk melakukan swing, nggak bisa mendapatkan apapun dan langsung ditutup dengan sangat amat cepat. 1 angka lagi jatuh ke tangan Sersia, 7-1. Ini bukanlah angka yang enak untuk dilihat, tapi semua hal itu masih menjadi open ending di map ini, sama seperti halnya di map sebelumnya ya. Yap, dan serve tidak bisa dihentikan oleh dua player dari tim Onyx G. Dia benar-benar bebas untuk mendapatkan fight, bahkan lu bisa lihat hanya tertek sedikit saja. Ini serve benar-benar menggila. Dari map 1, map 2, bahkan map 3. Ini player entah berantah dari mana, tapi benar-benar luar biasa menggantikan seorang Patipan. Dan sekarang waktunya ikut round dari tim Onyx G. Dan bahkan ada judge di tangan NC Slasher. Betul. Ini tapi kalau dari apa yang gue lihat sini, NC Slasher coba untuk main nahan dari arah A. Sementara itu pemain-pemain dari Sersia, kalau kita lihat tadi di 4 round terakhir, mereka selalu melakukan penyerangannya itu menuju ke arah side B, dan B. Tapi mungkin sekarang ini akan menjadi sedikit perbedaan. Scary pick respect dan ter-expect bahwasanya akan satu pemain yang bermain dekat. Kali ini coba di double swing, tapi Monyet berhasil dapetin 1 kill lagi. Scary yang langsung datang menompo menggunakan sebuah shorty. Masih ada Oldron coba untuk melompat, tapi Surf sudah expect langsung masuk ke arah side A yang sudah kosong pelompong karena 3 pemainnya sudah berhasil ditumbangkan. Dan sudah ada sebuah Nebula yang langsung masuk datang. Elmimor coba untuk nge-pick, tapi Foxy begitu tajam menjadikan 1 angka tambahan untuk Sersia. 8-1 Del. Sersia meninggalkan Onyx cukup jauh di sini. Yap, dan lu bisa lihat ini memang ikut round, tapi siapnya dari tim Sersia pun benar-benar sulit untuk dihentikan. Bagaimana serangan demi serangan yang dilakukan oleh tim Sersia. Wow, semakin sulit Onyx G. Mereka fight-nya kalah. Dari beberapa pemain yang menang fight mungkin bisa dihitung jari. Dan sisanya mereka selalu kalah fight. Ini mereka harus reset mental. Mereka harus dapetin at least 3 angka atau 4 angka kalau pengen series ini bisa di comeback. Tapi kalau sampai 11-1 itu bukanlah hal yang baik untuk tim Onyx G. Karena mengingat Sersia selalu mendapatkan round demi roundnya, dan bahkan dia selalu, atau lebih tepatnya dari tim Sersia selalu berani untuk fight 1v1 yang itu selalu mereka menangkan. Itu menjadi poin penting juga. Dan sekarang setup dilakukan ke arah side B. Terkena nano swarm, untungnya ada Shiro yang menggunakan Odin Sama. Keluar nampaknya Odin Samanya. Lockdown langsung dibuka, tapi sudah hancur lockdown tersebut. Namun Hunter Fury tidak men-tag dan terkena tag sekali saja. Shiro harus
meminta bantuan terhadap teman-temannya, akan melakukan pick namun terkena flash, dan bahkan Zero masih bisa mendapatkan killnya, masih bergoyang di arah backside sana menggunakan Odin sama, namun terkena jumping menggunakan klasik dari seorang Foxy. Sudah diketahui posisinya terkena recon juga. 1v3 situation, harus keluar dari zona angka 1 dari Onyx G. 1 melawan 3, harusnya ini bisa didapatkan. Terkena paranoia juga, akan dipikul seorang Elmimor, dan betul saja 2 angka akhirnya Onyx G mendapatkan angka kembali, tidak stuck di angka 1, Dev. Zero, the man himself, itu bener-bener main pakai Odin dari arah backside dan gak ke-expect dapetin banyak banget kill. Dia udah tahu bahwasanya mid yang bakalan coba untuk di-hit karena tadi ada rambut yang respon, dia langsung pindah ke arah backside. Dia coba untuk manfaatin utility yang dia miliki, atau lebih tepatnya yang dimiliki sama Elmimor dari arah switch, karena tadi ada Nano Swarm. Dia langsung coba untuk melakukan wallbang, dan di arah backside memang ada beberapa utility yang mencoba mengusir posisi dari seorang Zero, tapi karena Odin itu pelurunya nggak sedikit, langsung dibejek dan dapetin 2 kill. Tadi itu adalah kill yang cukup penting kalau menurut gue sendiri, Del. Dan sepertinya sekarang Side B akan coba sedikit dihindarkan, dan bahkan Zero berhasil mendapatkan first blood Susi, boys. Ditumbangkan dengan sebuah Odin, dan bahkan Monyet sudah memberikan good sign kembali, mendapatkan early pick. 2 pemain sudah tumbang sekarang, Del. Yap, ini dia. Bagaimana Zero ketika sedang dalam tidak performa terbaiknya, Odinlah jawabannya, Dev. Ya, It's okay. No Setuju. problem, itu sama-sama Arsenal kok. Tidak ada yang melarang menggunakan Odin, namun kita lihat sekarang Zero di sisi lain berhasil mendapatkan kill, namun sudah masuk satu player Monyet, dan bahkan Monyet harus tumbang di tangan seorang Crows. Paranoia connect, dan bahkan kita lihat Crows masih bisa survive. Flash langsung di pop up, namun spike-nya tidak terambil, akan mengambil 1 buah orb terkunci tentunya, dan akan mencoba untuk mencari kill lagi dari seorang Crows. Perlahan kita lihat 1v4 situation dan triple pick. Odin lagi-lagi Itu udah triple kaget kill. sih. Swing 3 pemain, itu horror moment, guys. Itu kalau misalnya ada back soundnya tuh, dia dikasih back sound kayak dia oh no, karena udah 3 orang pemain, dan ini balik lagi Zero dengan sebuah Odinnya begitu memukau, dan bahkan tadi ada shock dart kill yang berhasil dia dapatkan. Sekarang tiba-tiba saja pemain Onyx sudah menyala, dan mungkin di second half nanti kalau misalnya mereka dapetin round ini, dapetin angka 8-4, second half mereka menangin pistol round, dapetin anti eco, mereka gua rasa bakal ambil time out untuk ngebongkar, dan di 3 round pertama mereka akan gunakan untuk mencari informasi terlebih dahulu. Dan sekarang lo bisa lihat pemain dari Sersia nahan cukup jauh banget karena tahu bahwasanya ada Zero yang bermain menggunakan Odin di arah side. Interview langsung dibuka dari seorang Zero, masih belum men-tag siapapun, dan bahkan ada satu player yang terkena tag. Surf akan mencoba untuk mencari informasi, dan bahkan kita lihat pemain-pemain dari tim Onyx masih tetap menjaga dengan sangat rapi. Namun kita akan melihat ada null command yang akan segera dibuka sebentar lagi ketika setup ingin dilakukan oleh seorang Crows. Jadi dari tim Onyx harus sedikit berhati-hati apabila sudah terkena dari null command, dan permainan mulai dijaga lagi temponya oleh tim Sersia. Yap, dan kalau lo bisa lihat juga ini Foxy dia beli Odin sekarang ya. Dia sepertinya ingin membalaskan Odin dari Zero, dan bakalan coba untuk main pop flash keluar dari Nebula, dan benar saja seperti apa yang lo bilang barusan, null comment langsung coba untuk dibuka. Nggak ada utility yang bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain Onyx G yang menahan dari side mid. Tapi Severin berhasil dapat 1 kill, dibalas tadi oleh Foxy. Onyx Monyet menyusul tadi dari arah B main karena dia nggak ke spot tadi, udah nge-push cukup jauh mencoba melakukan fight lagi, dan Zero berhasil mendapatkan sebuah killnya Cruz. Dia nggak expect kalau misalnya ada Zero, atau lebih tepatnya Zero yang nggak expect kalau Cruz sudah jalan sejauh itu. Susi Boy masih bisa dapetin 1, bakalan coba menggunakan sebuah Bloodstorm, dan Bloodstormnya connect. Cruz tersisa seorang diri dan akan langsung melakukan spike plan di arah side B. Sudah terlihat it's 1v1 situation. Cloudburst langsung dia layangkan, mengganti shotnya dari jarak yang begitu jauh, dan Cruz bisa mendapatkan sebuah clutch 9-3. Sersia memimpin cukup jauh di first half, Del. 9-3. Dan Cruz begitu berani dari seorang Cruz. Ya, smoke itu dibuka, tapi apa daya. Wow, bagaimana ekspresi dari tim Sersia. 9-3. Tapi itu adalah good half dari kedua tim. Kita akan melihat bagaimana Onyx G yang akan berganti menjadi attacker
Dan pistol round ini adalah poin penting, Dev. Sangat Betul. amat penting. Karena kita sudah melihat pengalaman 10-2 menang pistol itu bisa merubah segalanya. Semua tuh masih bisa open ending kalau udah matchnya kayak gini. Ini match yang menurut gue cukup sengit juga karena kedua tim ini main sama-sama rapi, sama-sama punya banyak banget pocket strat, dan menurut gue ini dua tim yang benar-benar main dengan cara struktural banget. Kita juga nggak bisa melihat dari sudut Onyx aja sekarang. Sersia kita tahu juga sekarang agent pick mereka memang lebih banyak utility untuk menahan. Mereka main pakai Astra, mereka punya Sova, lebih tepatnya punya KO juga, ada Cypher juga, dan ini menurut gua cara masuknya dari Onyx G ini bakalan di-delay habis-habisan. Beda hal ya dengan tadi Onyx G ketika menjadi defender karena mereka cuman punya controllernya itu adalah Omen. Cuman punya satu flash dan juga 2 buah smoke yang bisa di-recharge. Beda halnya dengan Astra yang punya Cosmic Divide dan Gravity Well, itu yang benar-benar tadi menurut gua bisa nantinya di defender kalau misalnya Onyx G coba untuk main hit and rush itu bisa di counter dengan mudah. Apalagi combo Gravity Well lempar fragment itu udah kena vulnerable, damage yang masuk bakalan gede banget tentunya dia. Siap, dan 9-3 bukan awal yang baik juga untuk tim Onyx, tapi kita akan melihat juga dari tim Sersia yang mulai rapi banget. Ketika mereka memenangkan map kedua, mental mereka naik, kepercayaan mereka naik, dan bahkan bisa melakukan comeback di map kedua. Dan sekarang map ketiga mereka unggul. Berbeda dengan map yang kedua di mana mereka tertinggal. Karena rasanya comeback dan juga di comeback itu mentalnya berbeda banget, Dev. Betul. Jadi kita akan melihat, gue yakin kedua tim mempunyai mental yang sama, mempunyai mental yang kuat. Tinggal bagaimana aim dari kedua tim dan strategi dari kedua tim juga. Dan 9-3 skor sementara. Pistol round untuk tim Onyx G begitu sangat penting di map ketiga ini. Dan kita akan melihat juga bagaimana side B di stack oleh 4 pemain oleh tim Sersia, Dev. Yap, ini mungkin mereka udah nonton demo sih kalau menurut gua, udah ngelihat banget pistol round dari Onyx G itu cenderung main ke arah side B sehingga mereka berani untuk ngambil keputusan bahwasannya mereka ayo kita main heavy B. Dan ini 4 pemain kalau mau tabrak satu arah ini bukan ide bagus sebenarnya. Mungkin akan coba untuk memberikan sedikit fake information Zero Yang sama dilakukan. punya peran sama ya, Skevoxy tadi ya. Dia yang dibikin untuk mengalihkan isu di arah side yang lain, tapi side sebaliknya lah yang akan menjadi target penyerangan. Dan sekarang seluruh pemain dari Onyx G sepertinya sudah mulai bersiap akan segera melancarkan serangan mereka, Del. Oke, ini bukanlah tempat yang tepat untuk tim Onyx G. Tapi kita lihat sudah ada beberapa fragment dan sudah ada informasi yang masuk, namun terpotong dari kiri dan juga kanan. Dan bahkan Elmimor bisa mendapatkan satu killnya, 1-2 berhasil dihentikan langkah kakinya oleh pemain-pemain dari tim Sersia. Dan ya, itu adalah jebakan Batman untuk tim Onyx G. Masuk ke tempat yang salah, Dev. Yap. Dan mungkin bahkan tadi Monyet pun gak expect, kayak dia expectnya satu di arah Kabi, gak mungkin ada dari arah switch. Dan ternyata ketika dia nge-switch ke arah Kabi, satu di arah switch. Dan lu bisa lihat delay power yang dimiliki sama pemain-pemain dari Sersia. Ada Cypher Cage dan bahkan itu Killjoy, atau lebih tepatnya Astra, gak sampai harus taruh startnya di arah B-main, cuma mainin satu buah one way cage tadi dari Cypher. Dan mereka udah benar-benar dengan bebas banget, ditambah lagi adanya fragment delay power yang mereka miliki itu benar-benar luar biasa. Dan sekarang force buy yang diambil langkahnya oleh Onyx G. Sudah ada sebuah all-round dan akan dihancurkan terlebih dahulu. Dan lagi-lagi mereka coba untuk main cross dari Sersia. Ini kayaknya mereka emang gemar banget main dengan strat ini, karena satu main dari arah Kabi, satu main dari arah switcher atau itu lane. Benar-benar di heavy banget side B-nya. Mereka kayaknya tahu bahwasannya side B adalah side yang paling susah untuk di-retake. Jadi mendingan kita mainin heavy, kita mainin dengan banyak pemain, kita tumpuk. Dan sekarang sudah ada pembongkaran yang secara perlahan coba dilakukan oleh Onyx G dia. Sudah ada satu, dia in, Monyet akan tumbang di tangan Sushi Boy, dan bahkan Sushi Boy akan mendapatkan 2 kill. Dan betul saja, si Slicer pun mampu untuk mendapatkan kill memang, namun dibalas lagi oleh Fragman. 2 melawan 3, informasi sudah masuk juga, rotasi mulai dibangun oleh pemain-pemain dari tim Sersia. Dan 2 pemainnya sudah bersiap, drone-nya pun akan mengecek. Satu player sudah diketahui, namun sudah ada penjagaan lagi di sisi lain. Ini bukan kabar yang baik, force-nya
tidak bisa diambil roundnya untuk tim Onyx G. Ini berbahaya. Tentunya match point ada di depan mata. Onyx G tidak sabar untuk mereka melakukan eco round terlebih dahulu dan bermain di angka 11. Namun ya, bermain di angka 11 memang terlalu riskan, tapi force buy itu bukanlah kabar yang baik untuk tim Onyx G. Tapi lu harus lihat tadi Del, ketika Sushi Boys udah ngepop Cypher Cage-nya, Trapwire udah dihancurkan, dia berhasil ditumbangkan. Scary langsung kasih 2 star di arah B-main. Karena tadi anak-anak pemain dari Onyx G tuh udah mau coba mulai masuk, ketarik-tarik, kena Nebula, langsung ada fragment dan mereka udah bener-bener kekunci mati banget. Dan menurut gua ini udah sedikit lebih sulit lagi sekarang situasinya, karena melihat dari utility yang dimiliki oleh pemain Sersi itu benar-benar utility full of defense. Dan bahkan sekarang Sushi Boy dia pindah tempat main dari yang arah B, sekarang pindah ke arah A short, Bel. Bahkan spot sama sekali. Pintar banget penjagaan yang dilakukan Gravity Well, bahkan 1 kill didapatkan. Another kill kah? No, Monyet yang memang bisa untuk mendapatkan 1 pemain, namun Elmimor di sisi lain yang memang sudah terkena hit yang cukup lumayan deras pun tumbang. 4 melawan 3, masih ada Trapwire, Flash namun dari seorang Foxy berhasil mendapatkan kill. Flash langsung di pop up. Monyet, ini bukan kabar yang baik lagi-lagi. 2 melawan 3 sekarang. Monyet berpindah tempat bersama dengan Shiro, tapi 1 player sudah ada di arah side B juga. Shiro harus berhati-hati. Shiro, ada drone yang dibuka. Loh, drone-nya ke lane dan akan free kill. Dan bahkan match point untuk tim Sersia. Wow, ini udah benar-benar kena outplay sih. Ini udah benar-benar kena outplay. Menurut gue pemain-pemain dari Onyx G udah dibikin overthinking habis-habisan oleh pemain-pemain dari Sersia. Dan sekarang situasi menjadi lebih rumit. Memang masih ada harapan selalu masih ada tentunya selama belum sampai ke angka 13. Semua kemungkinan masih bisa terjadi. Tapi kalau lihat dari scoreboard ini udah bukan scoreboard yang biasa kita lihat dari Onyx G. Benar-benar terpaut jauh banget. Nampaknya game 2 itu bawa impact yang begitu besar kalau menurut gua ke map 3 ini. Dan sekarang bakalan coba untuk bermain cepat, tapi Cruz akan langsung coba untuk mendelay nge-spot. Dan bahkan Monyet seorang diri di arah B-main, gak ada kawan sama sekali, berhasil langsung dipanisnya. Udah buyar. Ini kita lihat sekarang 1 kill Elmimor. Untungnya mampu untuk mendapatkan kill terhadap seorang Foxy. Drone langsung dibuka tanpa adanya Monyet. Apakah Onyx G bisa untuk membuka? Dan bahkan Gravity Well, kemudian Cyber Cage benar-benar di delay habis-habisan. Ada one way Cyber Cage juga. Bahkan NC Slasher sudah mendapatkan timing, namun teman-temannya harus tumbang di arah B. Ini bukan kabar yang baik untuk Onyx G. NC Slasher tersisa seorang diri. Apakah bisa mendapatkan clutch-nya? 1v4 situation. Ini bukanlah kabar yang benar-benar baik untuk tim untuk tim Onyx G maksudnya. Dan bahkan NC Slasher sudah diketahui 1 lawan 4. NC Slasher pun tumbang dan comeback is real. 2 map langsung bisa diamankan oleh tim Sersia dan lolos ke babak berikutnya. Dan tentunya Onyx G harus turun ke lower bracket. Yes. Well. Sersia, they deserve to